Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap ini, kita akan melakukan analisis kesesuaian lahan. Analisis kesesuaian lahan merupakan penilaian dan pengelompokan area lahan tertentu dalam hal kecocokannya untuk komoditas pertanian tertentu. Merujuk pada prinsip dasar dalam evaluasi lahan dari FAO tahun 1976, klasifikasi kesesuaian lahan dibuat terpisah sesuai dengan setiap jenis komoditas pertanian yang relevan dengan konteks biofisik, ekonomi, dan sosial pada wilayah kajian. Dalam hal ini berfokus pada komoditas pertanian pangan, mulai dari kelompok serealia sampai dengan kelompok kacang-kacangan. Namun, kita juga dapat menganalisis komoditas lain di luar komoditas ini jika pada wilayah KPH terdapat komoditas lokal unggulan non-pangan yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Sama seperti kemampuan lahan, penilaian kesesuaian lahan dilakukan berdasarkan metode matching antara karakteristik biofisik lahan dengan kriteria persyaratan tumbuh tanaman. Pada proses ini, karakteristik lahan dibandingkan dengan kebutuhan minimum tanaman untuk dapat tumbuh sehingga dapat diketahui kesesuaiannya. Proses penilaian didasarkan pada data utama yaitu karakteristik lahan di wilayah KPH yang terdiri dari satuan peta tanah dan data iklim seperti curah hujan dan temperatur yang kita sudah siapkan sebelumnya. Kesesuaian lahan terbagi menjadi ordo, kelas, subkelas, dan unit, di mana terdapat ordo sesuai dan tidak sesuai, kemudian kelas sangat sesuai untuk kode S1, cukup sesuai untuk kode S2, sesuai marginal untuk kode S3, dan untuk N adalah tidak sesuai. Namun pada analisis ini kita hanya akan melakukan sampai dengan subkelas. Kemudian berikut merupakan contoh tabel atribut sebelum dilakukan penilaian kesesuaian lahan, dan berikut merupakan contoh kriteria syarat tumbuh padi sawah tada hujan yang akan kita matchingkan dengan karakteristik lahan yang terdapat di dalam data, dan kemudian tabel ini merupakan contoh hasil akhirnya. Baik, sebagai contoh, mari kita lakukan analisis kesesuaian lahan untuk komoditas jagung di KPH Unit 20 Sumatera Utara. Setelah membuka halaman QGIS seperti ini, kita akan inputkan data SPT serta data iklim yang kemarin telah kita punya, yaitu data curah hujan dan temperatur. Klik layer, kemudian add vector layer, klik browse dan pilih direktori penyimpanannya, klik open dan pilih add. Window ini bisa kita close, dan setelah SPT-nya muncul, lakukan hal yang sama untuk data curah hujan dan iklim. Selanjutnya, setelah ketiga data diinputkan, maka kita akan menggabungkan ketiga data ini menggunakan intersect multiple. Kita ke processing toolbox. Di bagian processing toolbox kita pilih vector overlay, kemudian pilih intersection multiple, double klik. Input layernya adalah SPT, kemudian pada overlay layer di sini kita klik titik 3 dan checklist CH dan T KPH atau temperatur. Kemudian klik OK dan pilih run. Tunggu sampai proses selesai, kemudian window ini bisa kita close. Berikut merupakan hasil penggabungan antara data SPT, curah hujan, dan temperatur. Kemudian kita akan simpan data ini untuk selanjutnya digunakan pada analisis kesesuaian lahan. Klik kanan, pilih export, kemudian klik save feature as, pilih direktori penyimpanannya, beri nama CASLAH atau kesesuaian lahan, kemudian klik save, dan pada field yang akan diselect, kita bisa pilih parameter-parameter yang akan digunakan untuk analisis kesesuaian lahan saja. Sehingga kita bisa klik di select all, kemudian pilih kode SPT, jenis tanah, kedalaman, drainase, tekstur, pH, KTK, KB, lereng, kemudian CH, dan temperatur. Jadi selain itu tidak kita ikutkan pada SHP kesesuaian lahan. Setelah koordinat sistem berada pada zona UTM 47N, kita klik OK. Berikut merupakan tampilan data dari 3 SHP yang tadi kita gabungkan. Kita bisa lihat tabel atributnya dengan cara klik kanan dan open attribute table. Kemudian di sini sudah terdapat informasi curah hujan dan temperatur. Selanjutnya kita akan menambahkan field baru untuk menilai kesesuaian lahan pada setiap parameter, mulai dari kedalaman sampai dengan temperatur. Kita aktifkan toggle editing mode, kemudian pilih new field, tulis K_dalam untuk kesesuaian kedalaman dengan tipe teks, kemudian klik OK. Selanjutnya untuk drainase juga begitu, K_drainase, tipe teks, dan OK. Begitu juga untuk tekstur sampai dengan temperatur. Untuk temperatur kita akan berikan kode K_T. Baik, di sini kita sudah mempunyai 9 field baru untuk setiap
setiap parameter yang akan kita isikan nilai kesesuaiannya berdasarkan kriteria syarat tumbuh tanaman jagung yang dapat kita lihat pada lampiran di dalam manual. Kita bisa lihat kriteria syarat tumbuh tanaman jagung pada lampiran halaman 167. Kita akan inputkan nilai kesesuaian lahan S1, S2, S3, ataupun N pada setiap parameter berikut menggunakan conditional logic dengan prinsip yang sama pada analisis kemampuan lahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Baik, kita mulai dari kedalaman. Di sini terdapat kedalaman tanah. Jika kedalaman tanah di atas 60, maka kesesuaian lahannya adalah S1. Jika 40 sampai 60 maka S2, dan jika 25 sampai 40 maka S3, dan di bawah 25 adalah N. Kita klik open field calculator, kemudian checklist update existing field, dan pilih K_dalam, kemudian breakdown fields and value, pilih kedalaman, dan klik all unique value. Nah, kita dapat lihat ada perbedaan value di sini. Pada field kedalaman, kategorinya adalah dalam, dangkal, sangat dalam, dan sedang, sedangkan pada kriteria syarat tumbuh tanaman, kedalaman ditulis dalam bentuk angka dengan satuan cm. Oleh karena itu, kita akan merujuk pada tabel 3 di persiapan data SPT atau di halaman 29 sampai 30. Di sini tertera kedalaman tanah mineral atau ketebalan gambut dan kategorinya. Di sini tertulis bahwa kategori dalam atau sangat dalam adalah dengan nilai di atas 75. Sementara pada syarat tumbuh tanaman jagung, nilai S1-nya adalah di atas 60, maka akan kita inputkan value dalam dan sangat dalam pada kesesuaian S1. Jadi, di sini kita tuliskan logiknya ketika kedalaman in kurung buka dalam, koma sangat dalam, kurung tutup, dan kutip 1, S1, kutip 1. Selanjutnya untuk kategori sedang, pada tabel 3 kategori sedang bernilai 51 sampai dengan 75, sedangkan pada kriteria syarat tumbuh tanaman jagung nilai S2 berada dalam rentang 40 sampai 60, maka kita bisa inputkan kategori sedang ini pada kelas S2 when kedalaman sama dengan sedang dan S2. Yang terakhir untuk kategori dangkal, di sini dangkal bernilai 20 sampai dengan 50, maka kita akan kembali ke kriteria syarat tumbuh tanaman jagung di mana kedalaman 25 sampai 40 termasuk ke dalam kelas kesesuaian lahan S3. Maka untuk kategori kedalaman dangkal kita masukkan ke dalam kelas S3 when kedalaman sama dengan dangkal dan S3. Selainnya, untuk kategori atau value 0, kita tuliskan else dan ketikkan 0. Jangan lupa akhiri conditional logic dengan N. Kemudian kita klik OK. Dapat kita lihat kelas kesesuaian untuk parameter kedalaman tanah sudah terisi, maka kita akan lanjutkan ke drainase. Dengan cara yang sama, open field calculator, kemudian checklist update existing field, dan pilih K drainase, breakdown field and values, dan klik drainase, dan klik all unique. Maka kita cocokkan kelas kesesuaian untuk drainase di sini. Kelas S1 merupakan drainase dengan kategori baik dan sedang. Selanjutnya kelas S2 agak cepat dan agak terhambat. Kemudian kelas S3 untuk drainase dengan kategori terhambat. Sementara untuk N adalah drainase sangat terhambat dan drainase yang cepat. Jadi kita bisa isikan kelas kesesuaian untuk parameter drainase menggunakan conditional logic. Kita tuliskan case when drainase sama dengan baik dan S1, when drainase sama dengan agak terhambat dan S2, when drainase sama dengan terhambat dan S3, else, null. Dan jangan lupa akhiri conditional logic dengan N. Setelah tidak muncul error, kita klik OK. Selanjutnya untuk tekstur, klik open field calculator, kemudian checklist update existing field, dan pilih K tekstur, breakdown fields and value, dan pilih tekstur, kemudian klik all unique. Kita tuliskan case-nya, case when tekstur. Kita lihat kembali kriteria syarat tumbuh jagung. Untuk parameter tekstur, di sini terlihat ketika tekstur halus, agak halus, dan sedang, maka masuk ke kelas kesesuaian S1. Maka kita akan tuliskan in halus, agak halus, sedang. Namun di sini juga ada saprik, maka ketika muncul value saprik atau hemik atau fibrik itu merupakan tanah gambut atau organosol, maka kita akan lihat di sini pada syarat kematangan gambut. Dapat kita lihat saprik juga masuk ke dalam kelas S1, maka di sini kita juga ikutkan value saprik, double klik saprik, kurung tutup, dan S1. Jadi semua value masuk ke dalam kelas S1. Selain itu kita tulis else, null, dan akhiri dengan N. Klik OK. Sementara itu, untuk parameter kimia tanah seperti pH, KTK, dan KB, kita dapat mengacu pada bagian karakteristik hara. Namun kita dapat lihat di sini karakteristik hara terdiri dari kategori rentang angka untuk setiap kelas kesesuaian lahan. Sementara
pada data PH, KTK, dan KB terdiri dari beberapa kategori seperti masam, rendah, sedang, dan tinggi. Jadi untuk mencocokkannya atau mentransformasikan kategori ini menjadi angka dan kita dapat mengelompokkannya menjadi kelas kesesuaian lahan, maka kita akan mengacu pada tabel 25 penilaian sifat fisik kimia tanah atau pada halaman 123 di manual. Sebagai contoh, di sini pH untuk kesesuaian S1 berada pada rentang 5,8 sampai dengan 7,8, kemudian untuk kelas S2 5,5 sampai 5,8 dan 7,8 sampai 8,2. Sementara untuk S3 adalah di bawah 5,5 dan di atas 8,2. Kita bisa merujuk ke tabel nomor 25 di mana kita bisa melihat kategori masam ini berada pada pH dengan rentang berapa, kemudian kita sesuaikan apakah kategori tersebut termasuk ke dalam kelas S1, S2, atau S3. Seperti biasa kita klik open field calculator, kemudian checklist update existing field, pilih K_PH, kemudian breakdown fields and value dan pilih pH, klik all unique. Kemudian kita lihat di sini ada 4 value yaitu agak alkalis, masam, netral, dan sangat masam. Kita ketikkan di sini case when double klik pH sama dengan agak alkalis, dan kita lihat di sini agak alkalis berada pada rentang 7,6 sampai dengan 8,5, sementara pada syarat tumbuh tanaman pH dengan rentang 7,8 sampai dengan 8,2 berada pada kelas kesesuaian lahan S2. Maka di sini kita tulis S2. Kemudian selanjutnya untuk value masam kita ketikkan when pH sama dengan masam, dan kita lihat di sini masam berada pada rentang 4,5 sampai dengan 5,5. Maka berdasarkan syarat tumbuh tanaman, kategori masam berada pada kesesuaian S3 di mana bernilai di bawah 5,5. Maka kita tulis di sini dan S3. Selanjutnya untuk pH netral, when pH sama dengan netral, dan kita lihat di sini netral berada pada rentang 6,5 sampai dengan 7,5. Maka berdasarkan kriteria syarat tumbuh tergolong pada kelas S1. Selanjutnya untuk pH dengan nilai sangat masam, kita ketikkan di sini when pH sama dengan sangat masam, dan kemudian kita lihat bahwa pH sangat masam berada pada nilai di bawah 4,5. Maka dari itu berdasarkan tabel kriteria syarat tumbuh tanaman, pH sangat masam akan berada pada kelas S3 di mana bernilai di bawah 5,5. Maka kita tulis di sini dan S3. Untuk nilai selain kategori ini atau nilai nol, kita ketikkan else null dan kita akhiri dengan fungsi n. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk kesesuaian KTK, klik open field calculator, kemudian checklist update existing field dan pilih K_KTK, kemudian breakdown fields and value, pilih KTK dan klik all unique. Pada expression kita tulis conditional logicnya. Ketika KTK sama dengan rendah, maka kita dapat lihat bahwa KTK dengan kategori atau nilai rendah berada pada rentang 5 sampai 16, di mana berdasarkan kriteria syarat tumbuh jagung, KTK dengan rentang 5 sampai dengan 16 berada pada kelas kesesuaian S2. Maka di sini kita ketikkan dan S2. Begitu juga untuk kategori KTK sangat tinggi, di mana kita lihat KTK sangat tinggi mempunyai nilai di atas 40, maka akan termasuk ke dalam kelas kesesuaian S1. Selanjutnya untuk KTK sedang, when KTK sama dengan sedang, dan kita refer ke tabel 25, KTK sedang mempunyai rentang 17 sampai dengan 24, sementara pada kriteria syarat tumbuh tanaman, KTK di atas 16 akan tergolong kepada kelas kesesuaian S1. Maka kita tulis di sini dan S1. Selanjutnya, ketika KTK sama dengan tinggi, kita lihat rentang nilai tinggi di sini adalah 25 sampai dengan 40, sama seperti tadi. Ketika KTK di atas 16, maka akan terkategori kepada kelas kesesuaian S1. Selain itu, atau else, kita tuliskan null. Kemudian ketikkan n. Setelah tidak muncul pesan error, maka kita bisa klik OK. Kita dapat lihat field K_KTK atau kesesuaian untuk KTK telah terisi. Kita akan lakukan hal yang sama untuk KB atau kejenuhan basah. Klik open field calculator, checklist update existing field dan pilih K_KB. Kemudian breakdown fields and value, klik K
KB dan klik all unique, di mana kita bisa lihat pada kriteria kesesuaian lahan, S1 bernilai lebih dari 50, maka berdasarkan tabel 25, kategori KB tinggi dan sangat tinggi akan berada pada kelas kesesuaian S1. Jadi pada field expression kita tulis case when KB in kurung buka tinggi, sangat tinggi, kurung tutup, dan S1. Sementara itu, kelas kesesuaian S2 berada pada rentang kejenuhan bahasa 35 sampai dengan 50, di mana berdasarkan tabel 25 akan berada pada kategori sedang. Maka kita tuliskan di sini when KB sama dengan sedang dan S2. Sementara untuk kelas kesesuaian S3 berada pada nilai di bawah 35. Kita lihat di sini nilai di bawah 35 berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Maka kita akan tuliskan conditional logicnya when KB in kurung buka rendah, sangat rendah, kurung tutup, dan S3. Kita tuliskan else, null, dan ketikkan N. Kemudian kita klik OK. Setelah karakteristik kimia lahan terisi, kita lanjutkan kepada kesesuaian lereng, curah hujan, dan temperatur. Kita dapat kembali pada tabel kriteria syarat tumbuh tanaman jagung, kemudian klik Open Field Calculator, checklist update existing field, dan pilih K_lereng, breakdown fields and values, kemudian pilih lereng, klik all unique, dan kita akan isikan condition logic untuk lereng sesuai dengan kriteria syarat tumbuh tanaman, di mana lereng di bawah 3% berada pada kelas S1, kemudian 3-8% terkategori pada kelas S2, dan 8-15% adalah kelas S3, sedangkan lereng di atas 15% merupakan kelas N. Kita tuliskan di sini case, enter, when spasi, double klik lereng, in kurung buka. Kita akan mulai dari kelas S1. Kita pilih value dengan lereng di bawah 3%. Double klik agak datar, double klik lereng di bawah 1, lereng di bawah 1, kurung tutup, dan S1. Selanjutnya untuk kelas S2 yaitu lereng 3 sampai dengan 8, when lereng in kurung buka 3 sampai 8, 3 sampai 8, 3 sampai 8, 3 sampai 8, kurung tutup, dan S2. Selanjutnya untuk kelas S3, when lereng in kurung buka double klik 8 sampai 15, 8 sampai 15, kurung tutup, dan S3. Kemudian sisanya untuk lereng dengan nilai di atas 15%, maka akan berada pada kelas N. Karena lereng di atas 15% memiliki value yang banyak, kita bisa ketikkan dulu fungsi null di sini, when lereng sama dengan null dan null, kemudian kita ketik else spasi N, di mana nilai selain dari logic yang telah ditentukan akan terkategori pada kelas kesesuaian N. Kemudian kita tekan enter, backspace, dan ketik N. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk curah hujan, klik Open Field Calculator, checklist update existing field, dan pilih K_CH. Kemudian breakdown fields and values, klik CH, dan klik all unique. Kita dapat lihat di sini bahwa value curah hujan berada pada nilai di atas 1600, maka untuk kesesuaian curah hujan seluruhnya akan berada pada kelas S3. Sehingga kita bisa menuliskan nilainya tanpa menggunakan conditional logic, jadi kita langsung menuliskan S3 karena seluruh value akan berada pada kelas kesesuaian S3. Maka kita klik OK. Selanjutnya untuk temperatur, klik Open Field Calculator, kemudian checklist update existing field, dan pilih K_T, breakdown fields and values, dan klik temperatur, kemudian klik all unique. Di sini kita dapat melihat value bernilai 20 sampai dengan 26, di mana berdasarkan kriteria syarat tumbuh jagung, temperatur dengan nilai 20 sampai dengan 26 berada pada kelas kesesuaian S1. Jadi sama seperti curah hujan, kita dapat memasukkan nilai S1 tanpa menggunakan conditional logic karena value-nya sama semua. Jadi kita langsung tuliskan di sini kutip 1, S1, kemudian kutip 1 kembali, dan kita klik OK. Nah, di sini kita telah mempunyai kelas kesesuaian untuk setiap parameter mulai dari kedalaman sampai dengan temperatur. Langkah selanjutnya sama dengan analisis kemampuan lahan, maka kita akan buat satu field baru yaitu kelas kesesuaian lahan secara keseluruhan berdasarkan nilai kesesuaian yang paling tinggi. Kita klik
new field, kemudian tulis Keslah atau kesesuaian lahan, pilih tipe teks, kemudian klik OK. Sebagai contoh, untuk poligon 1, kita dapat lihat kelas kesesuaian lahan yang paling tinggi di sini adalah S3 atau faktor penghambat paling besar, yaitu ada drainase, pH, dan kejenuhan basah. Maka kelas kesesuaian lahan aktual atau akhirnya adalah S3. Contoh lainnya pada poligon nomor 2, karena terdapat kelas N pada lereng, maka kelas kesesuaian lahan akhirnya adalah N atau tidak sesuai. Kita dapat kopikan conditional logic pada halaman 129 sampai 130. Kita klik open field calculator, kemudian checklist update existing field, dan pilih Keslah. Kita kopikan conditional logic ini, copy, kemudian paste pada tab expression. Pastikan tidak ada pesan error, expression is invalid di sini, kemudian kita bisa klik OK. Nah, kita dapat lihat kelas kesesuaian lahan akhir atau kelas kesesuaian lahan aktual telah terisi secara otomatis. Selanjutnya kita dapat tambahkan sub kelas kesesuaian lahan atau sub Keslah dengan menambahkan field baru. Untuk mengetahui faktor penghambat pada setiap kesesuaian lahan aktual, kita klik new field, kemudian tuliskan nama sub underscore Keslah, pilih tipe string atau teks dengan panjang 30, kemudian kita klik OK. Nah, untuk sub kesesuaian lahan, rekan-rekan bisa langsung kopikan conditional logic yang berada pada lampiran 3 halaman 180. Kita bisa kopikan ini semua, copy, dan kita klik open field calculator, kemudian checklist update existing field, pilih sub Keslah, dan pada bagian expression kita kopikan conditional logic dari lampiran 3. Kita klik paste di sini dan klik OK. Nah, setelah kita mempunyai field kesesuaian lahan aktual dan sub Keslah, maka kita bisa menyimpan hasil pekerjaan ini dengan cara klik toggle editing mode, kemudian pilih save. Kita bisa lihat sebarannya melalui simbologi, pilih Keslah, kemudian classified, dan klik OK. Di sini kita bisa melihat bahwa kesesuaian lahan aktual untuk komoditas jagung di KPH Unit 20 Sumatera Utara terdiri dari kelas N atau tidak sesuai dengan warna merah, dan kemudian kelas S3 atau sesuai marginal yang berwarna hijau. Maka dari itu, pengerjaan analisis kesesuaian lahan telah selesai untuk komoditas jagung. Jika pada wilayah KPH terdapat komoditas unggulan lainnya, rekan-rekan bisa melakukan analisis untuk kesesuaian lahan pada komoditas tersebut menggunakan prinsip yang sama dengan yang telah kita lakukan untuk komoditas jagung. Baik, maka dari itu sampai di sini video untuk analisis kesesuaian lahan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya.